Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Apa kabar hari ini? Semoga kabarnya baik-baik aja ya. Ah, Kejadian apapun itu sepertinya terjadi begitu aja ya. Ya, bisa ke setiap kita gitu ya kan. Sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan, bahkan kita inginkan gitu ya kan. Ya begitu. Jadi, ini tuh ada kejadian gini. Ya, sebenarnya dari kemarin sampai hari ini. Em, Aku sama mantan aku itu masih tinggal di bawah satu atap. Walaupun beda kamar, itu di bawah satu atap lah ya. Dia nyewa di depan pintu kamarku gitu loh. Kalau di Jerman itu ada istilah namanya WG. WG itu Wohngemeinschaft. Jadi Wohngemeinschaft itu kalau misalkan ada satu apartemen atau orang yang punya apartemen dengan beberapa kamar, mereka bisa sewakan ke berbeda-beda orang gitu lah ya. Nah ya, in this case di kasus ini, jadi tadinya tuh sebelum kami pisah ya tentunya ya, namanya suami istri ya. Ya. Terus udah kayak gitu karena dia belum dapat yang baru, akhirnya dia diperbolehkan eh, di kamar yang kosong yang sebelahnya itu dia diperbolehkan sampai dia pindah. Walaupun awalnya aku pernah minta sama yang punya rumah, aku bilang bisa nggak. Karena mereka kan nggak tahu, aku yang paling tahu. Aku yang paling tahu sifatnya dia gitu kan. Eh, dan itu dan itu akhirnya mereka memberikan izin dia boleh oke sampai dia keluar gitu, sampai dia pindah ke tempatnya yang baru. Jadi kan tempatnya yang baru itu baru akan di awal Desember atau apalah gitulah, aku nggak gitu ingat lagi. Nah, ya udah begitu aja, kita juga nggak pernah ketemu ya kan. Aku kerja di hotel ya, di bagian restorannya. Jadi aku masuk tuh sore ya, jam 4 aku baru masuk, artinya jam 3 aku udah berangkat dari rumah. Jam 3 sore ya kan, nanti aku pulang tuh kadang-kadang jam setengah 12, kadang-kadang jam 1, setengah 2 gitu lah ya, tergantung ya, kalau weekend bisa setengah 2 atau jam 2 gitu baru sampai rumah. Jadi, eh sedangkan dia kerja kan kerja normal gitu lah ya, berangkat pagi, pulang nanti jam 9 atau gitu-gitu. Jadi emang kita nggak pernah ketemu, memang udah nggak ada komunikasi sama sekali gitu lah ya. Susah ngebayangin mungkin buat yang orang yang tinggal di Indonesia, kok bisa sih gitu loh, tinggal satu rumah tapi nggak pernah komunikasi, ya gimana gitu ya kan. Eh, Dia pergi kerja, aku masih tidur ya kan, gitu. Terus udah kayak gitu, kalaupun nanti misalkan aku pulang kerja, kadang-kadang dia masih ada di kamarnya, aku lihat gitu ya, karena dia buka kamar gitu. Tapi memang kita nggak ada komunikasi. Nah, kalaupun dia misalkan mau ambil barang atau apa gitu ya, dia ketok-ketok aja gitu loh, ketok-ketok nggak ngomong. Ya aku masih ngantuk ya kan, misalkan jam jam berapa, jam 9 atau apa ya, aku misalkan tidur ya. Bayangin aja ya, kalaupun orang kerja mau pagi, mau kerjanya pulangnya malam, sama aja, pulang kerja nggak bisa juga langsung tidur begitu aja kan, say, gitu loh. Jadi ya aku istilah kata kadang-kadang tuh aku tidur jam setengah 6 gitu ya kan, karena dulu juga aku kerja di hotel juga, dan di bagian bar itu lebih lebih pagi lagi aku pulang ya kan, namanya di bar, kalau di restoran ini yang sekarang ini sebenarnya aku masih lebih cepat pulangnya gitu loh ya, karena masuknya juga lebih awal gitu kan. Nah, jadi cepat cerita, dia tuh kan banyak barangnya, kan banyak di tempat aku nih. Nah, banyak lah, masih banyak lah barang-barang dia. Ya udahlah, karena yang punya rumah aku nggak mau ini ya, karena sebenarnya dia juga jadi di sini tuh karena ini tuh teman aku tuh sewa di tempat orang tuanya teman aku gitu loh. Ya, aku nggak punya apartemen sendiri sampai sekarang, sejak hampir 2 tahun aku nyari apartemen di sini. Yang gara-gara aku pulang itu kan, pulang total, tadinya rencananya mau pindah total ke Indonesia udah gitu loh. Jadi kesini tuh aku rencananya cuman kalau mau nengokin anak aku, mau gitu gitu loh. Untuk domisili aku tadinya mau diudahin di Indonesia aja. Tapi ya akhirnya mungkin lain kali aku bisa ceritain ya. Kalau sekarang itu intinya aku mau cerita yang hari ini aja. Dari kemarin terjadi itu. eh Ya kan dia banyak barangnya di aku. Jadi aku tuh kalau nyuci, kalau aku libur tuh aku nyuci, jadi aku jemurnya di kamar dia, karena kamarnya dia itu 2 kali lebih besar gitu, double dari kamar aku. Nah, juga aku kan bisa di situ karena dia juga nggak kunci pintu. Terus udah kayak gitu, aku kalau dia pergi kan, ya udah aku jemur aja di situ gitu. Nah, udah 2 kali nih dia minta gitu, kata ambil katanya barang-barang kamu gitu ya kan.
ya udah aku ambil aja, aku nggak balas gitu kan dia posisinya di tempat kerja. Aku malah balas gini, oh aku bilang kamu takut ya gitu loh, kamu takut dia nanti sewot ada pakaian aku di kamar kamu gitu kan. Padahal barang-barangnya dia tuh banyak banget di tempat aku intinya aku nggak mau berantem gitu loh, aku menghindari berantem gitu, menghindari konflik apa namanya, karena ya udahlah intinya begitu, aku menghindari konflik. Nah terus udah kayak gitu kan udah 2 kali nih gitu, terus udah gitu ya udah aku ambil pas dia belum datang kan, aku ambil gitu loh, karena kan kalau aku nyuci itu kalau aku libur gitu kan, jadi ya gitu kan aku nunggu nyuci itu kan minimal 1 jam kadang-kadang lebih gitu ya, jadi aku pas aku di rumah pas aku nggak kerja gitu, kalau aku kerja kan udah waktu aku bangun siap-siap berangkat gitu ya. Nah gitu. Terus yang kemarin itu ceritanya kan aku libur, ya aku libur, jadi aku nyuci tuh, ya dia kerja dong, ya kan hari Senin itu dia kerja. Padahal aku Minggu juga libur, tapi aku tahu dia libur, jadi aku nggak nyuci pakaian aku karena nanti aku naruhnya dia ada kan, gitu. Nah, jadi kemarin aku baru hari Senin itu kan, aku nyuci, aku taruh di situ. Ya udah gini gini gini, aku seperti ya kegiatan aku aja gitu loh kok di rumah ya, aku ya gini gitu gitu pergi. Kayak kemarin itu aku baru dari restoran Indonesia karena aku kangen makanan Indonesia. Terus apa yang terjadi, aku kan di kamar ya, terus pas aku keluar itu, kalau di sini tuh kayak ada besi gitu ya yang klip-klap gitu untuk jemur pakaian. Tahu-tahu di depan pintu, say. Itu pintu ya, masuk ke kamar teman aku, masuk ke kamar orang tuanya teman aku. Ditaruh di situ gitu loh, di posisinya tuh kayak ngehalangi jalan gitu loh. Mau ke kamar mandi juga lewat, ya maksudnya kayak ada space gitu, mungkin 3x3 apa gimana gitu ya di ruangan itu. Dia taruh di situ, terus aku masukin aja tanpa ngomong juga, aku masukin ke dia ada di situ, dia juga nggak ngomong, aku juga nggak ngomong, aku masukin, udah aku masuk lagi kamar kan. Terjadi 2 kali, pas aku contohnya aku mau ke kamar mandi kan, aku lihat lagi udah di luar lagi. Nah dia udah tidur nih kayaknya, ya udah aku masukin aja pelan-pelan kan, aku masuk karena kamar dia tuh besar, kamar aku nggak ada space sama sekali, nggak ada space untuk itu gitu loh. Ya udah, karena aku pikir juga ya dia aja barang barang dia aja masih banyak di aku, kenapa aku cuma numpang jemur, itu juga cuma kan aku nyuci juga sampai kering gitu kan, artinya uh, slow down apa sih namanya, kayak di mesin cuci kan ada itunya kan yang 1400, jadinya tuh kering banget sebenarnya, jadi cuman harus di itu aja gitu loh, harus di biar enggak apa ya namanya, biar nggak lembab gitu kan. Ya udah, pagi ceritanya aku bangun tidur, say, itu udah di tengah-tengah lagi, itu di tengah-tengah jalan lagi. Itu bangun tidur, kucuk-kucuk bangun tidur aku, istilah katanya dia itu kayak apa ya namanya, dia tuh ngajak perang gitu menurut aku kalau kayak gitu ya kan. Padahal dia tahu dia barang dia di kamar aku banyak, kalau dia mau ambil ini dia terus ganggu aku kan, ya begitu gitu loh. Tapi kalau aku hanya numpang 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 naruh jemuran gitu, dia gotong ke sana gotong ke sini, jadi aku tuh apa-apaan sih ini. Ya udahlah, aku bilang kayak gini, nah aku keluarin aja semua barang dia, lebih banyak lagi. Terus aku keluarin ya kan, aku selesai cuci muka sikat gigi ya, aku nggak mandi. Aku nggak mandi, ya udah aku taruh aja di situ. Nah terserah, aku nggak tahu, aku belum buka pintu lagi, aku di kamar aku. Ya begitulah, saya, segala sesuatu bisa terjadi seperti yang tidak pernah kita bayangkan. Kita seperti membuang-buang waktu gitu, tapi tidak apa-apa, ya itu mau dia, ya udah aku bikin begitu lagi. Jadi begitu aja dulu ceritanya, walaupun masih ada banyak detail ya. Nah sampai jumpa di video berikutnya ya teman-teman ya. Jadi nggak tau lah apa yang kalian pikir, tapi itulah aku pengen mengeluarkan unek-unek aku, ya kan. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya. Jadi tuh begitulah kehidupan di luar, kalau sama orang luar itu bisa was, bener-bener was banget ya. Kalau gitu saya akhiri aja, salam hormat dari saya, sampai jumpa di video berikutnya ya teman-teman ya. Jangan bosan ya sama aku ya.